Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin meliput peternakan kuda yang berada di Medan Johor yang bernama Cadika Stable. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Kami dari kelompok 1, yaitu saya sendiri dengan nama Muhammad Gibran Garin Manurung, NIM 2103060007 dari peternakan A. Saya Khairul Nisa Brutu dengan NIM 2103060004. Saya Amsal Pandiangan dengan NIM 21030613. Saya Zikri Rian Hanafi Memora dengan NIM 2103060010. Perkenalkan, saya Khairul Nisa Brutu NIM 2103060004. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu lokasi perkandangan dan pengolahan limbah. Lokasi perkandangannya itu jauh dari pemukiman, tetapi lumayan dekat dengan lapangan dan taman. Jenis kandang yang digunakan ialah berbentuk ruangan. Ukurannya itu 3 x 3 meter dan semua jumlahnya itu ada 14 kandang. Untuk perlengkapannya ada wadah tempat minum sebagai tempat minum ternak. Kemudian ada tong tempat makan sebagai tempat makannya kuda. Kemudian itu ada fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan. Di dalam gudang penyimpanan inilah disimpan berbagai makanan kuda, vitamin, obat-obatan, dan alat-alat mandi kuda seperti brus yang berfungsi menggosok tubuh kuda, sampo, dan handuk yang berfungsi untuk mengeringkan tubuh kuda. Kemudian pengolahan limbah itu antara penampung kotoran dan kandang jaraknya itu sekitar 15 meter. Kotorannya ini tidak diperjualbelikan, namun jika ada yang meminta, peternak akan memberikannya secara cuma-cuma. Nah, pada perkandangan Cadika Stable ini, untuk waktu pembersihannya dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu dalam waktu pagi hari dan sore hari. Nah, pakan ternak adalah segala sesuatu yang dapat diberikan secara langsung pada ternak untuk dikonsumsi, baik berupa bahan organik maupun anorganik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertumbuhan, reproduksi, serta laktasi ternak tersebut. Nah, di Cadika Stable yang kami kunjungi, mereka memberikan pakan pada kuda mereka sebanyak 4 kali sehari. Biasanya diberikan pada pagi, siang, sore, dan malam. Nah, di Cadika Stable mereka memberikan pakan menggunakan Vital, Dedak, Ultra Mineral, dan juga rumput odot. Adapun komposisi dari Vital, yang pertama ada energi yang dapat dicerna 2450 kalori, methionine densities 0,4%, kalsium 1,2%, protein 11%, fosfor 0,6%, lemak 4,5%, natrium 0,4%, pati 18%, vitamin A 6000 kg, vitamin D3 900 kg, vitamin E 100 per kilogram. Kegunaan vital tersebut untuk menunjang daya hidup dan kesehatan saluran pencernaan. Diperuntukkan sebagai jenis kuda pacu dan kuda poni, baik untuk berolahraga ataupun bersantai. Suplemen ini mengandung prebiotik MOS yang berfungsi sebagai bioregulator flora usus yang mampu melindungi saluran pencernaan dan membantu mencegah kram dan laminitis. Selanjutnya ada ultra mineral. Komposisinya ada tepung fosfat 150 gram, mangan sulfat 1,25 gram, kalium iodat 250 gram, ferrum sulfat 2 gram, zinc oksida 1 gram, magnesium sulfat 660 gram. Manfaat ultra mineral agar pertumbuhan serta besar sehat lebih gemuk dan tidak mudah tersangkut penyakit. Dedak ada energi metabolis 3200 kalori per gram, bahan kasar 89,84%, bahan kasar 9%, serat kasar 14%. Ini sebagai sumber energi. Rumput odot, pakan
kasarnya 14%, BK batangnya 8,1, LK daun 2,72, digesti daun 72,68%, dan ini sebagai sumber protein untuk kuda. Nah, untuk vital itu sendiri pada pagi hari diberikan 250 gram, untuk siang juga 250 gram, sore juga 250 gram, yang mana kuda bisa menghabiskan vital itu sebanyak 750 gram. Untuk dedak pada pagi hari biasanya diberikan 1000 gram, siang 1250 gram, sore juga 1250 gram, yang mana kuda itu bisa menghabiskan sehari itu 3,5 kilo. Untuk sore mereka memberikan tambahan mineral, ultra mineral, yang mana sebanyak 2 sendok makan, yang mana setara itu dengan 20 gram. Untuk rumput odotnya biasanya mereka memberikan pada malam hari sebanyak 2 kilo. Yang ketiga yaitu manajemen kesehatan. Untuk menunjang kesehatan kuda, peternak memberikan vitamin berupa calmak. Calmak yaitu kalsium dan vitamin yang berfungsi membantu pertumbuhan tulang kuda. Kemudian peternak juga memberikan suplemen berupa telur ayam yang dicampur ke dalam makanan ternak. Kemudian peternak juga memberikan jamu khusus yang dibuat sendiri dari bahan alami berupa jahe dan kunyit sebanyak 10 ml setiap pemberiannya. Kemudian adapun penyakit yang sering dialami oleh kuda adalah yang pertama kolik. Kolik adalah penyakit kembung. Ciri-cirinya itu kuda tidak mau makan, tidak buang angin, tidak mengeluarkan kotoran, dan ekornya itu dipukul-pukul ke perut. Jika kudanya sampai guling-guling, berarti kembungnya itu semakin parah. Penanganannya ialah beri 10 ml minyak milanta ditambah dengan air hangat. Yang kedua, flu. Flu terjadi jika kuda sering bersin-bersin. Penanganannya dilakukan pengasapan di kandang menggunakan sabut minimal 15 menit. Flu ini menyebar, jadi kuda harus diisolasi lalu kandangnya itu disterilisasi. Kemudian cacingan. Ciri-cirinya itu kuda sering gelisah dan nafsu makannya itu turun. Untuk mengatasinya, peternak memberikan obat suntik berupa Firm O. Baiklah, berikutnya manajemen perawatan dan pemeliharaan. Nah, yang pertama pemberian pakan. Pada Taman Cadiga Stable ini, mereka memberikan pakan pada kuda sebanyak 4 kali dalam sehari dengan proporsi yang berbeda. Nah, pada pagi hari mereka menggunakan dedak sebanyak 4 gayung dengan tambahan vital 1 gayung. Nah, gayung yang digunakan di sini adalah gayung dengan ukuran normal yang kita gunakan pada saat mandi. Nah, untuk siang sendiri, proporsinya dedak 5 gayung dengan tambahan vital 1 gayung. Untuk sore sendiri, dedak 5 gayung dengan tambahan vital 1 gayung, ditambah Kalmax dan Ultra Mineral masing-masing 1 sendok makan. Nah, untuk malam hari mereka menggunakan hijauan. Hijauan yang digunakan di sini ialah rumput odot. Baiklah, selanjutnya ada grooming. Grooming kita lakukan pada kuda sebanyak 2 kali sehari. Nah, 1 kali saja sebenarnya sudah cukup. Grooming itu dilakukan agar bulu pada kuda tetap terlihat bagus dan bersih, dan juga terhindar dari penyakit. Nah, grooming dilakukan dengan cara mensikat bulu-bulu kuda atau menyisir bagian-bagian ekornya, bagian bulu-bulu di kepalanya. Kita juga dapat menggunakan sampo. Nah, sampo ini sebenarnya tidak perlu dipakai ke seluruh tubuh kuda, hanya perlu dipakai pada bagian-bagian rambut kuda seperti ekor atau rambut pada kepalanya. Selanjutnya ada tepel. Tepel biasa kita kenal dengan pemotongan kuku pada kuda. Ini dilakukan sebanyak 1 bulan sekali dengan tujuan menghilangkan kotoran yang terdapat pada kuku kuda. Nah, tepel di sini berfungsi untuk mengembalikan bentuk kuku seperti semula. Selanjutnya, apabila kuda mengalami patah tulang, kita harus langsung segera menembak mati atau menyuntik matinya. Ini dikarenakan kuda memiliki sirkulasi darah yang tinggi pada tulang,
Jadi apabila ada luka kecil saja akan langsung terjadi pendarahan yang hebat. Perlu kita ketahui 80% kehidupan kuda dihabiskan dengan waktu berdiri. Kuda berbaring dan duduk hanya saat mereka melahirkan. Nah, proses duduk berbaring kuda ini membebankan paru-paru mereka sehingga sulit untuk bernapas. Nah, kuda cenderung hewan yang tidak sabar ketika merasakan sakit. Ketika kaki mereka patah, mereka akan mencoba untuk berdiri. Nah, proses inilah yang memperlama penyembuhan kaki pada kuda. Selanjutnya, apabila kuda sudah mengalami kesakitan yang amat parah, mereka akan bunuh diri. Biasanya dengan cara membenturkan kepalanya atau menabraknya ke suatu tempat. Oleh karena itulah, apabila kuda mengalami patah tulang, kita harus segera menyuntik mati atau menembaknya. Selanjutnya, manajemen reproduksi. Nah, yang pertama ada kuda birahi. Untuk siklus kuda birahi sendiri terjadi 18-22 hari dengan rata-rata 21 hari. Nah, untuk ciri-ciri kuda yang birahi, pertama vulva memerah dan membengkak. Nah, yang kedua, pada vulva keluar cairan berwarna kuning. Untuk kuda birahi sendiri biasanya mengeluarkan suara yang lebih berisik dan mereka akan lebih lasak. Untuk waktu mengandung, kuda mengandung selama 11 bulan. Pada peternakan Cadi Kastebel ini, mereka menggunakan 2 metode perkawinan. Yang pertama, inseminasi buatan dan kawin alami. Untuk inseminasi buatan, sama seperti inseminasi pada sapi kebanyakan. Nah, untuk kawin alami pada kuda dapat kita lihat pada video berikut. Nih. Mari nih. Kemas mas. Kemas aja ini aduh. Anak kuda baru bisa dilepas dari indukan ketika mereka berumur 1 tahun. Kita juga harus mengamati indukannya. Apabila indukan tidak ada tanda-tanda keibuan pada anak, kita harus langsung segera memisahkan anak tersebut agar tidak terjadi kematian pada anak kuda. Baiklah, sekarang memasuki manajemen pemasaran dan juga analisis usaha. Di sini di peternakan Cadi Kastebel ini memiliki 3 jenis kuda, di mana pertama adalah jenis kuda pacu yang melalui informasi dari peternak mereka membelinya dengan harga 60 juta. Dan untuk kuda tunggang memiliki kisaran harga 30 juta dan juga untuk kuda poni memiliki harga 25 juta. Nah, melalui informasi pada peternak, kuda akan naik harganya jika sudah terlatih. Nah, jika sudah terlatih, harga pada kuda pacu bisa naik sebesar 90 sampai 150 juta dan untuk kuda tunggang bisa mendapat 50 sampai 80 juta. Lalu untuk penghasilan dan juga modal awal peternakan akan saya buat pada gambar di sini. Nah, pada peternakan ini setelah melihat data, modal usaha bisa sampai 900 sampai 1 miliar. Nah, dikarenakan peternakan ini memiliki kerjasama dengan dinas pemerintahan, di mana dinas yang menanggulanginya adalah Dinas Dispora yang bekerja sama dengan peternakan kuda, maka modal 1 miliar tersebut dibagi kepada kedinasan Dispora. Dari hasil analisis usaha Taman Cadi Kastebel, mereka untung per bulannya berkisar 6.675.000 per bulan. Sekian kunjungan kami ke peternakan kuda Cadi Kastebel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.